Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa terus beribadah kepadanya, mengingat ibadah ini adalah perintah atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, merupakan perintah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tatkala seseorang dimudahkan untuk menjalankan tujuan utama ini, yaitu beribadah kepada Allah, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di dalam kajian Islam, kajian rutin kita. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, merupakan taman-taman surga. Kita duduk mungkin hanya sekitar 15 atau 20 atau paling lama 25 menit di dalam majelis ini, dan semoga dengan waktu yang singkat tersebut kita diganjar dengan pahala yang besar dan termasuk orang yang mendapatkan keutamaan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita semua yang duduk di sini menyempatkan waktu kita, maka semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memasuki surganya yang merupakan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Al-Wasailul Al-Mufidah, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, yang merupakan karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang buku ini Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, faslun wa min a'zamil ilajati li amradil qalbil asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi wa adamun zi'ajihi wa infi'alihi lil awham wal khayalat allati tajlibuha al afkarus sayyi'ah wal ghadabi wat tashawwushi minal asbabil mu'limah. Berkata penulis buku ini rahimahullahu ta'ala, di antara sebab yang paling besar manfaatnya, di antara terapi pengobatan yang paling besar efeknya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit saraf, bahkan penyakit-penyakit badan, adalah seseorang memiliki hati yang kuat di dalam jiwanya dan tidak mudah panik, ya. Berkata penulis buku ini, di antara terapi yang paling manjur untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati mungkin galau, kerisauan, kegelisahan,
ya, dan yang lainnya, kecemasan yang berlebihan, overthinking dan sebagainya. Kemudian penyakit-penyakit saraf, ya. Kemudian juga penyakit-penyakit badan adalah seseorang memiliki hati yang kuat. Nanti kita akan jelaskan bagaimana hati yang kuat pada diri orang yang beriman. Kemudian dia tidak terlalu panik, tidak tenggelam kepada bayang-bayang pikiran-pikiran yang buruk, yang mana pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan yang buruk tersebut bisa mengantarkan dia kepada sikap yang temperamen, suka marah, kemudian masuklah di sana was-was syaitan, yang mana kita tidak pungkiri itu merupakan sebab-sebab yang membuatkan seseorang tidak bahagia. Ya, jadi di sini beliau mengatakan, jadilah Anda orang yang memiliki hati yang kuat, memiliki jiwa yang kuat, dan jangan menjadi orang yang mudah panik. Panik dalam makna yang begitu luas, tidak terlalu memikirkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak akan terjadi, belum tentu terjadi, tapi dia sudah overthinking duluan, kemudian dia sudah memikirkan yang buruk dan sebagainya, yang mana itu seringkali mengantarkan kepada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit saraf, bahkan penyakit badan. Wa man tawaqqa'a hudusal makari wa zawal al mahabbi awqa'ahu dzalika fil humumi wal ghumum wal amrad al qalbiyah wal badaniyah wal inhiyaril asabi alladhi lahu atharahu as-sayyi'ah allati qad syahada an-nasu madarraha al-katsira. Beliau mengatakan, barang siapa yang dia senantiasa terfikirkan, terus memikirkan bayang-bayang kepada hilangnya suatu nikmat, ya, perginya sesuatu nikmat yang ada pada dirinya, atau tertimpa perkara yang dibenci, maka itu hanya akan menjadikan dia galau, hanya akan menjadikan dia cemas, dan seringkali pikiran-pikiran seperti itu akan mendatangkan penyakit-penyakit hati, penyakit badan, dan juga mengantarkan seseorang kepada depresi, ya, depresi. Kenapa? Karena dia terlalu memikirkan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dia mikirkan, saya sekarang kerja di sini, di tempat ini, bagaimana nanti kalau saya dipecat ya? Bagaimana nanti kalau saya misalnya menikah, ternyata anak saya lahir, ternyata anak saya cacat? Bagaimana nanti tatkala saya sudah berumah tangga, ternyata istri saya nggak mau taat sama saya? Kepanikan-kepanikan yang timbul, kemudian was-was yang timbul, pikiran-pikiran dari pikiran-pikiran yang negatif yang terlalu dia pikirkan, menimbulkan efek-efek buruk yang mana menimbulkan efek bukan hanya di jiwa manusia, bahkan menimbulkan efek yang buruk kepada badan manusia itu sendiri. Karena kita paham, ya, berkata di antara tabib yang masyhur, beliau mengatakan bahwasanya puncak atau inti dari segala penyakit itu berpotensi dari pikiran manusia. Tatkala pikirannya diisi dengan sesuatu yang negatif, tatkala pikirannya diisi dengan bayang-bayang yang buruk, diisi dengan pikiran-pikiran yang tidak positif, maka itu seringkali mengantarkan dia kepada perkara yang membuat jiwa dia sakit plus badan dia sakit. Iya. Tapi tatkala seseorang itu menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif pada dirinya, maka dia akan lebih aman dari sakit-sakit yang seperti ini. Sebagaimana kita tahu kemarin waktu Covid, ya, begitu banyak orang yang terlalu overthinking, begitu banyak orang yang cemasnya berlebihan, memikirkannya siang dan malam, ternyata mereka yang sakit. Tapi orang yang tidak terlalu memperhatikan, dia menjalankan sesuai dengan kadarnya, dia sudah berikhtiar, sisanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mereka yang Allah jaga, mereka yang aman-aman begitu saja. Kita lihat orang gila yang di luar sana yang berkeliaran, mereka tidak pikirkan hal-hal, mau Covid, mau corona, mau apa, mereka jalan tanpa masker, jangankan masker, tanpa baju, aman mereka. Kenapa? Pikiran mereka selalu bahagia. Iya, bahagia, nggak ada galaunya itu orang gila.
Nah, justru yang kita yang seperti ini dengan pikiran-pikiran yang terus menumpuk-menumpuk, kita yang sakit. Kenapa? Karena pikiran kita sudah tidak jernih. Dan dari pikiran yang tidak jernih, pikiran yang selalu berpikir negatif, mengantarkan kepada kondisi kesehatan kita. Ini dia. Kemudian beliau mengatakan, penulis buku ini, wa mata tamada al-qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakathul khayalatus sayyi'ah wa wasiqa billahi wa tami'a fi fadli indafa'at anhu bidzalikal humum wal gumum wa zalat anhu katsirun minal asqam al badaniyah wal qalbiyah wa hasala lil qalbi minal quwwati wal insyirahi was sururi ma la yumkin at-ta'bir anhu. Beliau mengatakan, barang siapa yang hatinya bertawakal, menyandarkan dirinya semuanya kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah, dia bertawakal, bergantung kepada Allah, dan dia tidak terlalu larut kepada kegalauan. Tatkala timbul pikiran-pikiran, kamu nanti ke depannya begini, masuk was-was syaitan, kamu kerja di sini nanti kamu begini, kamu nanti berumah tangga begini, kamu punya anak nanti begini. Tatkala mulai syaitan memberikan was-was pikiran-pikiran yang negatif, dia tidak ikuti pikiran-pikiran tersebut. Dia tidak larut. Dia serahkan semuanya yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah. Allah yang mengatur hidup saya. Tugas saya hari ini melakukan dengan maksimal ibadah, melakukan dengan maksimal aktivitas saya, sisanya serahkan kepada Allah. Barang siapa yang seperti itu, maka dia akan hilang kegalauan dan kegelisahan pada dirinya, dan akan terhindarkan dari penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit jiwa. Dan siapa yang bertawakal dan menyandarkan semuanya kepada Allah, maka dia akan memiliki hati yang kuat, memiliki hati yang lapang, dan akan menjadi orang yang bahagia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini dia. Ya. Jadi tatkala seseorang itu memiliki hati yang kuat, hati kuat yang seperti apa? Menyandarkan semuanya kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menyandarkan semuanya kepada Allah, menyandarkan semuanya, menggantungkan semuanya, segala sesuatu kepada Allah, dengan kita berusaha untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan diri kita dari keburukan. Ada manfaat, kita berusaha ikhtiar melakukannya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ada keburukan, kita berusaha menghindari diri kita dari keburukan tersebut, kita ikhtiar. Sisanya, bagaimana akhirnya, bagaimana hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Jangan juga diartikan tawakal berarti ya sudah, serahkan semua kepada Allah, enggak usaha, itu salah. Ikhtiar dengan usaha tidak bertentangan. Sebagian orang mengatakan tawakal ya sudah, harapan kita kepada Allah, sisanya ya diam-diam saja. Tidak. Ikhtiar harus dilakukan, badan kita harus sibuk, kita harus menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan kita. Tapi sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun jalan yang kita tempuh, hati kita tidak pernah lalai dari bergantung kepada Allah. Itu adalah tawakal. Kemudian beliau mengatakan, fakam muliat al-mustashfayat min maradil awham wal khayalat al-fasidah wa kam atharat hadhihi al-umur ala qalbi kathirina minal aqwiya fadlan anid du'afa wa kam addat ilal humki wal junun. Beliau mengatakan, betapa banyak rumah sakit penuh dengan orang-orang yang sakit karena terlalu memikirkan perkara-perkara yang negatif, terlalu terhantui dengan khayalan-khayalan yang negatif, khayalan-khayalan yang buruk, yang mana tidak sedikit yang mengenai perkara tersebut adalah orang-orang yang kuat, apalagi orang-orang yang lemah. Kita lihat jemaah sekalian, rumah sakit itu, kalau antum tak percaya coba lihat di Balikpapan berapa orang yang berada di rumah sakit jiwa. Antum cari sebab mereka itu, kebanyakan di antara mereka depresi, kebanyakan di antara mereka
kena mental. Kebanyakan di antara mereka rusak jiwanya. Kenapa? Bermula dari pikiran mereka. Maka penting sekali ini pikiran ini. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang jernih. Hilangkan bayang-bayang yang negatif, hilangkan khayalan-khayalan yang negatif, yang mana kita tidak ada kemampuan kepada perkara tersebut. Hilangkan itu semua, fokus di hari ini, maksimalkan aktivitas dan serahkan kepada Allah, itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan yang menimpa perkara ini banyak orang-orang yang kuat jiwanya. Orang-orang yang kuat jiwanya tatkala dia sudah memikirkan perkara-perkara bayang-bayang yang buruk, seringkali jiwanya terganggu. Seringkali menimpa jiwa dan fisik dia, apalagi orang yang lemah. Sedangkan orang yang kita tahu saja, contohnya misalnya ya, orang yang terlalu memikirkan perkara-perkara yang tidak ada kemampuan bagi dia berkaitan dengan perkara yang akan datang, misalnya orang-orang yang jadi caleg. Ya, dia usaha tapi dia tidak bertawakal kepada Allah, dia kerahkan semuanya, terus yang ada di pikirannya adalah yang datang, perkara tersebut. Tatkala dia masa pemilihan, tatkala dilihat ternyata dia gagal, suaranya sedikit. Tatkala dia bisa menerima kenyataan yang ada pada saat itu dan dia serahkan semuanya kepada Allah, ya sudah, saya sudah usaha misalnya, maka selesai masalahnya. Tapi ternyata yang gagal menempuh jalan tersebut seringkali mereka tidak bisa melupakan. Sampai-sampai ada yang sedekah di masa di masa dia cari suara, tatkala enggak jadi diambil kembali itu. Karpet-karpet masjid diambil kembali. Ya, bantuan-bantuan yang sudah diambil kembali. Kenapa? Tidak bisa menerima kenyataan. Ya, terus kemudian bayang-bayang buruk menghantui, syaitan masuk di sana. Kamu sudah gagal, uangmu sudah keluar banyak, bagaimana kamu di hari yang akan datang, bagaimana asetmu sudah habis dan terusnya. Akhirnya apa? Kebanyakan di antara mereka gila. Disebabkan tidak menerima keadaan yang ada, panikan kepada apa yang akan datang, dan terlalu larut kepada bayang-bayang negatif. Kemudian Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wal mu'afa man afahu Allahu wa waffaqahu li jihadi nafsihi li tahsilil asbab an-nafi'a al-muqawwiya lil qalbi ad-dafi'a lil qalaqi. Qala Allah taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang sehat, kata beliau rahimahullah, adalah mereka yang Allah sehatkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk memperbaiki jiwanya, yang mana dia menempuh perkara-perkara yang dapat menguatkan jiwanya dan berusaha menjauhkan jiwanya dari perkara-perkara yang mendatangkan kegalauan dalam jiwanya. Itu orang yang sehat. Orang yang sehat, Allah berikan dia kesehatan badan, kesehatan hati, dan dia diberikan taufik untuk terus menempuh jalan yang mengantarkan kebahagiaan kepada jiwanya dan menghindari jalan-jalan yang mendatangkan kesedihan, kegalauan pada jiwanya. Kuncinya apa? Bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Kita juga demikian. Tatkala kita berusaha, jangan kita bertumpu kepada kemampuan kita sendiri. Tatkala kita berusaha, jangan kita bertumpu kepada kepintaran, kecerdasan kita sendiri. Tatkala kita berbisnis, jangan kita bertumpu kepada teknik marketing kita yang hebat misalnya. Jangan. Bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terlalu bertumpu kepada kemampuan diri sendiri, maka akan gagal. Tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia usahakan, dia akan depresi. Kenapa? Tidak menyandarkan semuanya kepada Allah. Dan ingat, kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seseorang itu bersumber dari hatinya yang bertawakal kepada Allah. Coba kita lihat para sahabat. Kalau antum baca sirah perjalanan Rasulullah bersama para sahabat, betapa banyak peperangan yang terjadi, jumlah mereka kalah banyak dengan musuh. Musuh mereka ribuan, mereka hanya ratusan.
Musuh mereka berkali-kali lipat dari jumlah para sahabat. Tapi ternyata dengan kekuatan yang ada di hati mereka, bertawakal kepada Allah, hati mereka yang beriman kepada Allah, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya berada di dalam hati. Akan tetapi sempat disebutkan dalam perang Hunain, di mana di sana Allah ingin jadikan ini, Allah tetapkan ini sebagai pelajaran bagi kita. Jadi pada dasarnya semua peperangan jumlah musuh itu lebih banyak daripada jumlahnya para sahabat, tapi dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Keimanan dan ketakwaan mereka, bertawakal mereka kepada Allah. Tapi ada satu peperangan disebutkan di perang Hunain, tatkala mereka melawan musuh, jumlah kaum muslimin lebih banyak. Jumlah kaum muslimin mengalahkan jumlah musuh, sampai para sahabat mengatakan, hari ini kita tidak akan dikalahkan. Kenapa? Oh, mereka kurang tawakalnya kepada Allah. Orang kita saja sedikit kita menang terus, ini kita jumlahnya kalah musuh dengan jumlah kita. Hari ini kita tidak akan kalah. Ternyata saat itu Allah takdirkan kaum muslimin, para sahabat kalah. Mengajarkan kepada kita, tatkala Anda ingin berhasil, tatkala Anda ingin memiliki kekuatan yang sesungguhnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, yaitu di antaranya ish ma syi'ta fa innaka mayyit wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majiziyun bi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Berkata malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah tentang 5 perkara. Yang pertama, hiduplah wahai Muhammad sesukamu, tapi ingat kamu akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, cintai siapa saja wahai Muhammad yang ingin engkau cintai, tapi kamu akan berpisah dengan yang engkau cintai tersebut. Yang ketiga, beramallah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat kamu akan diberikan balasan. Sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan, sekecil apapun keburukan akan diberikan balasan. Kemudian yang keempat, ketahuilah wahai Muhammad, kemuliaan seorang yang beriman dilihat dari malam harinya dia bangun salat malam. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kekuatan sesungguhnya orang-orang yang beriman tatkala dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian teman-teman sekalian, tatkala kita urusan kita banyak, urusan kita berat-berat, kita punya urusan berkaitan dengan rumah tangga kita, mendidik kepribadian akhlak agama istri kita, mendidik anak-anak kita, kita punya beban berkaitan dengan pekerjaan kita punya beban dengan berkaitan dengan amanah-amanah yang diberikan kepada kita, banyak beban kita. Maka tatkala Anda ingin baik dalam melakukannya, tatkala Anda ingin terarah di dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, gantungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusan kita semua. Barang siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah, dia akan diberikan kecukupan, akan dibantu oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah, inilah orang-orang yang diberikan hati yang kuat. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin, orang yang beriman yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Hadis ini biasanya kita dengar digunakan oleh orang-orang untuk memotivasi orang untuk olahraga, menguatkan badannya. Tapi sejatinya hadis ini mencakup perkara yang sangat luas, tanpa terkecuali menguatkan hati kita. Dengan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Di antara sarana yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan adalah kita tidak mudah panik, kita tidak mudah mengikuti was-was syaitan, kita tidak mudah mengikuti bayang-bayang yang kelam, tidak terlalu berkhayal kepada perkara-perkara yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Sudah, fokus perbaiki hidup kita di hari ini, lakukan amal ibadah sebaik mungkin, lakukan pekerjaan seprofesional mungkin, bertawakal kepada Allah di atas itu semua. Sudah,
maka Allah akan berikan kita kecukupan, Allah akan berikan kita kemudahan dan menghilangkan kegalauan-kegalauan kita terhadap perkara-perkara yang akan datang. Jadi seperti itu jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, ada kekurangan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Karena sejatinya tawakal itu perkara yang sangat penting. Bahkan Allah kaitkan keimanan dengan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian memang benar-benar beriman. Allah kaitkan keimanan dengan tawakal, menunjukkan tawakal ini perkara yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan. Kita butuh menyandarkan semuanya kepada Allah, Zat yang Maha Kuat, yang Maha Mampu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, sambil hati kita terus menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.